Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali secara online. Malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai topik yang berkenaan dengan kritik ideologi dalam ilmu pengetahuan. Dan hari ini juga merupakan pertemuan terakhir Bapak Ibu di selama 1 semester ini. Jadi nanti teknis diskusinya itu bisa dimulai dulu dari presentasi kelompok. Kemudian nanti ada eh, pembahasan tentang review artikel jurnal yang sudah saya kirim di pertemuan sebelumnya. Untuk mahasiswa yang bertugas sebagai presentator hari ini siapa, Bapak Ibu? Malam ini ada Pak Husni sama Pak Risang, Pak. Oh, sudah hadir semua? Baru ada Pak Risang, Rizal Tomo, Pak. Kita belum hadir Baru semua. 15 mahasiswa yang hadir ya, Bapak Ibu? Iya, Pak. Tunggu Biasanya. tunggu Pak Husni apa ya? Iya. Nah, eh, Bapak Ibu semuanya, saya sudah mengecek hasil review Bapak Ibu ya. Saya beri sedikit komentar secara garis besar. Eh, ada beberapa mahasiswa yang tidak sesuai dengan apa yang sudah saya arahkan di pertemuan lalu. Itu ada yang mereview artikel, tapi artikelnya tidak berkaitan dengan topik filsafat ilmu. Ada juga artikel yang direview itu artikel tentang filsafat ilmu, tapi bukan artikel yang saya berikan di grup. Nah, kemudian secara sistematika, ada beberapa yang lembar jawabannya itu sama, Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa eh, mencontek atau apa meminta jawaban atau kebetulan saya kurang tahu. Tapi ada beberapa yang jawabannya itu sama semua. Nah, sebetulnya tujuan dari mereview itu bukan semata-mata meringkas ya Bapak Ibu. Kalau meresum kan itu meringkas dari 4 halaman menjadi 2 halaman. Sedangkan kalau untuk mereview itu Bapak Ibu, kita memberikan tinjauan, kita memberikan perspektif, kita memberikan pandangan dari apa yang kita baca, baik itu buku ataupun artikel ilmiah. Nah, kenapa saya merekomendasikan artikel ilmiah bukan buku? Karena memang yang sedang tren hari ini di dunia akademik itu penulisan artikel jurnal. Dan kalau dari segi isi itu lebih ringkas daripada buku. Kalau artikel jurnal itu biasanya hanya memuat 20-30 halaman. Sedangkan kalau buku kan bisa sampai 50, bisa sampai 100 halaman. Nah, jadi memang biasanya ini sudah menjadi tugas mahasiswa ya Bapak Ibu mereview jurnal, membaca jurnal, kemudian mencari jurnal sebagai referensi di penulisan karya ilmiah dan lain sebagainya. Nah, itu artikel yang kemarin saya kirim membahas tentang ilmu pengetahuan, perspektif agama dan filsafat. Jadi ada yang sudah sesuai, ada yang masih belum, ada yang tidak sesuai, ada yang bagus dari segi apanya, dari segi pandangan atau perspektif yang ditawarkan. Kan nanti kan di situ itu ada keterangan kekurangan dan kelebihan penelitian. Itu ada yang kritiknya itu secara metodis, ada yang kritiknya itu secara teoritis. Nah, itu saya kira bisa membantu eh, mengembangkan Bapak Ibu nanti ketika membaca literatur review dalam penulisan skripsi. Jadi mereview dengan meresum itu berbeda.
Kalau meresum itu hanya sekedar meringkas, kalau mereview itu lebih daripada meringkas. Nah, seperti itu. Nanti saya coba tampilkan. Hmm, ada beberapa yang saya kira cukup baik, Bapak Ibu ya, untuk tugas reviewnya. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, Bapak Ibu, sebagaimana saya sampaikan tadi, hari ini merupakan hari terakhir, pertemuan terakhir kita selama satu semester. Dan materi yang akan kita bahas yaitu tentang kritik ideologi dalam ilmu pengetahuan. Nah, nanti untuk pemateri atau Bapak Ibu eh, silakan bisa dipaparkan dulu materinya ya. Saya belum membaca karena di grup tadi saya cek belum ada ya materinya Bapak Ibu. Jadi saya belum mempunyai gambaran isi dari eh, presentasi kita malam hari ini itu apa. Nah, tapi untuk eh, konteks kritik dalam ilmu pengetahuan itu nanti kita bisa banyak mengambil kerangka teoritiknya, bisa menggunakan perspektif Michel Foucault, bisa juga menggunakan perspektif Madhab Frankfurt. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kerangka teoritiknya dalam mengkaji kritik dalam ilmu pengetahuan, kritik ideologi seperti itu. Silakan Bapak Ibu, saya kembalikan lagi kepada host atau co-hostnya atau yang menjadi moderator pada malam hari ini. Dipersilakan untuk memandu diskusi. Saya serahkan kembali. Baik, Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, saya ada lagi ngedit PPT saya sebentar Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak Husni. Waalaikumsalam baik. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Risang, terpantau Pak Risang. Ya, aman, aman. Ya, monggo Pak. Ya, Pak Adam, ada Pak Risang? Pak Adam mungkin tadi sama Pak Toib sudah saya chat, cuman kayaknya ada yang di jalan, kalau nggak salah di jalan siapa ya? Antara Pak Kalau Adam atau gitu, Pak Toib yang di jalan. ya, izin mungkin kita aja Pak Risang, 55 Boleh, ya. boleh. Boleh, boleh Pak. Monggo Pak. Saya 5, Bapak 5 ya. Boleh, boleh, monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Risang. Nanti saya yang jadi moderator, operator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 12 menyampaikan tentang presentasi kritik ideologi dalam ilmu. Anggota yaitu saya sendiri, Husni Tamrin. Kemudian ada yang hadir Pak Risang Prisal Tomo. Ada dua lagi Pak Toib, Pak Muhammad Toib dan Pak Adam Damara. Mohon izin nanti mungkin kalau dua teman lagi berhalangan kami berdua yang akan menyampaikan. Jadi
Apa itu ideologi, Bapak Ibu? Ideologi itu adalah sistem konseptual. Jadi itu kumpulan konsep yang tersusun secara sistematis dan menjadi asas berpikir dan bertindak dalam kehidupan manusia. Dan ideologis itu lebih dari sekedar teori. Ideologi bukan hanya gagasan abstrak, tapi yang mengarah pada ada tujuan. Dia memotivasi lahirnya tindakan dan menentukan cara pandang terhadap dunia. Paradigma tersembunyi seringkali dianggap wajar dan alami, padahal eh, secara diam-diam dia membentuk realitas sosial dan pengetahuan yang kita percayai. Mitos ilmu bebas nilai. Pandangan tradisional yang menyatakan bahwa ilmu itu harus objektif dan murni, faktual, itu berdiri di atas fakta tanpa keberpihakan maksudnya. Tapi pada kenyataannya, Bapak Ibu, sains modern seringkali terikat pada kepentingan kekuasaan, modal, dan eh, agenda politik tertentu. Jadi proses sekularisasi turut meminggirkan nilai-nilai moral yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Karl Marx, jadi ideologi sebagai kebohongan terselubung. Jadi ada quote dari Karl Marx bahwa kaum filosof itu hanya menafsirkan dunia, padahal yang penting adalah mengubahnya. Ideologi sebagai kebohongan terselubung. Bagi Karl Marx, ideologi itu adalah cermin yang telah retak. Ia memantulkan kepentingan kelompok dominan sebagaimana kebenaran universal. Ilmu yang nampak objektif itu dapat berfungsi sebagai alat legitimasi kapitalisme dan eksploitasi. Kesadaran palsu, false consciousness, mengaburkan relasi kekuasaan yang sesungguhnya. Dan kritik diperlukan untuk menyingkap kepalsuan di balik topeng objektivitas ilmiah. Jürgen Habermas itu mengenai emansipasi manusia. Habermas mengatakan kritik sebagai pembebasan. Jadi kritik ideologi itu bertujuan dia membebaskan masyarakat dari keterikatan kungkungan kekuasaan simbolik yang bekerja secara halus. Jadi secara halus maksudnya tanpa disadari. Kemudian bahasa sebagai arena. Bahasa dan komunikasi, bahasa alat sebagai komunikasi dan bukan sekedar alat transmisi, memindahkan sebuah informasi dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan juga medan perebutan makna dan dominasi. Kemudian kepentingan emansipasi. Jadi Habermas mendorong orientasi ilmu pada kebebasan manusia, bukan sekadar kontrol dan efisiensi instrumen. Eh, Karl Popper. Karl Popper itu mengapa kritik itu mutlak? Jadi kemajuan ilmu itu tidak lahir dari kepastian. Ilmu itu lahir dari keberanian untuk diuji dan disalahkan. Ada false viabilitas. Jadi setiap teori harus terbuka untuk diuji dan dikoreksi. Kemudian kritik itu fungsinya sebagai mekanisme untuk mengevaluasi, mencari sebuah proses yang benar dan mendorong inovasi. Kemudian dengan tanpa kritik, maka ilmu itu akan beku dan akan dia menjadi dogma. Baik, lanjut Pak Risang. Oke, terima kasih Pak Husni. Oke, berikutnya tentang Thomas Kuhn, yaitu tentang pergeseran paradigma. Ini ada tiga, ada ilmu normal, yang kedua anomali, kritik, dan krisis, dan ketiga revolusi ilmiah. Ilmu normal adalah aktivitas ilmiah yang berlangsung dalam bingkai paradigma yang dominan dan diterima. Yang kedua, anomali dan krisis, yaitu fakta-fakta yang tidak bisa dijelaskan paradigma lama mulai menumpuk. Yang ketiga, revolusi ilmiah. Paradigma lama diruntuhkan, dengan keberanian intelektual membuka cakrawala baru. Ilmu tidak berkembang secara linear, tapi ia bergerak melalui lompatan revolusioner yang menentang pemapanan ideologis. Next, Pak.
Ini ada filsafat ilmu ada tiga dimensi ya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di mana yang ontologi dulu ini mempertanyakan hakikat apa yang diakui dan dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Kedua, epistemologi yaitu mengevaluasi metode berpikir dan standar kebenaran yang digunakan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi itu adalah menilai kembali kaidah moral dan menilai tersembunyi di balik setiap riset. Next, Pak. Di sini refleksi untuk ilmuwan modern, yaitu tentang yang pertama, ilmu bukan menara gading, di mana ilmu pengetahuan tidak steril dari kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya. Yang berikutnya, tanggung jawab etis, yaitu ilmu yang harus berdampak pada kemanusiaan dan keadilan, bukan menjadi instrumen penindasan atau eksploitasi. Yang ketiga, kesadaran ideologis, di mana ilmuwan modern dituntut untuk mengenali dan mempertanyakan posisi ideologisnya sendiri dalam produksi pengetahuan. Next. Terakhir di sini dasar tentang ilmu untuk pembebasan, yaitu di mana kritik ideologi adalah kompas menuju ilmu pengetahuan yang emansipatif, di mana ilmu itu yang membebaskan bukan membelenggu. Yang berikutnya adalah melampaui data, di mana bergerak melampaui pengumpulan data demi keadilan sosial yang nyata. Yang kedua, berpikir kritis, di mana juga subjek yang berpikir kritis, bukan objek yang dikendalikan oleh sistem. Yang ketiga, yang terakhir, ilmu berkeadilan, di mana orientasikan ilmu pada kebebasan dan martabat manusia seutuhnya. Terima kasih. Silakan ke Pak Husni. Baik, Bapak Ibu, demikianlah paparan singkat 10 slide dari kami kelompok 12 mengenai kritik ideologi dalam ilmu. Jadi secara garis besar, kritik ideologi itu adalah kompas menuju ilmu pengetahuan yang emansipatif. Karena tadi disampaikan bahwa eh, kemajuan ilmu itu tidaklah dari kepastian, melainkan dari keberanian untuk diuji dan disalahkan. Itulah mengapa kritik itu menjadi mutlak. Kemudian kritik itu sebagai fungsi dari mekanisme evaluasi yang mendorong inovasi. Dan apabila ilmu tanpa kritik itu berbahaya karena dia akan menjadi sebuah dogma. Dogma yang akibatnya dia menutup terhadap perubahan-perubahan, menutup daripada pendapat-pendapat yang dari luar sehingga dia menjadi sebuah benda mati. Baik, itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan dari kelompok 12. Jadi apabila Bapak Ibu ada hal yang mungkin diperbincangkan atau dipersumbangsihkan hari ini, monggo. Izin Terkait, Pak Husni ya, bertanya, ya Pak Dadan, monggo Pak Dadan. eh, para pemikir atau para pencetus ilmu ya itu bisa menghasilkan sebuah ideologi. Ideologi berkembang menjadi sebuah pemikiran dalam suatu tempat atau suatu negara. Tapi ada kalanya ideologi tersebut ketika sudah mencapai puncaknya, kadang lupa terhadap manfaat orang banyak gitu. Jadi kadang bertentangan eh, dengan masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah yang salah itu ideologinya atau orang-orang yang mempraktekkan ideologi tersebut sehingga pada suatu waktu itu selalu bertentangan dengan masyarakat gitu. Itu saja mungkin Pak Husni, mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaannya. Terima kasih. Jadi sebuah ideologi itu, izin Pak ya, kita jawab satu persatu aja biar tidak lupa dan juga biar maksimal. Jadi pertanyaan Pak Dadan tentang ketika sebuah ideologi itu berkembang, mencapai puncaknya, kemudian kadang-kadang apa Pak Dadan istilahnya tuh dia ideologi itu lupa, lupa dengan apa Lupa akan tujuan 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 awalnya. awalnya gitu kan. Mm, Nah, ya kadang apakah yang salah itu ideologinya atau orang-orang yang mempraktikkan ideologinya gitu. Karena kadang-kadang orang tuh mengaku berideologi Pancasila, tapi dia sendiri tidak mengamalkan Pancasila gitu. Yang salahnya ya, mungkin ininya di mana, mislingnya di mana sebenarnya. iya Pak. Jadi ideologi itu kan produk Pak ya. Izin Pak Risang izin menjawab Pak Risang. Jadi ideologi itu kan adalah produk peradaban sebetulnya Pak ya, produk budaya.
Jadi hasil suatu perenungan kemudian tertuang menjadi eh, sebuah ideologi. Eh, Ketika ideologi mencapai puncak pengaruhnya, namun dia kehilangan koneksi dengan masyarakatnya, itu kadang-kadang bukan salah satu yang salah, Pak. Bisa kedua-duanya sama-sama salah kadang. Kalau kesalahan dari ideologi itu, kalau ideologi itu, Pak, menjadi dogma tadi, Pak, dia tertutup terhadap kritik, Pak, atau perubahan konteks, Pak. Jadi kalau dia sudah tertutup dari kritik tadi, Pak, kan eh, kita pahami bahwa sosial kultural kita, sosial politik kita itu kan dinamis, Pak ya. Kadang-kadang sudah sangat cepat. Jadi ketika sebuah dogma tertutup terhadap kritik yang mungkin bersinggungan dengan yang diyakini dalam dogma itu, jadi apa dia menjadi sebuah apa namanya itu pagar yang menutup dari sebuah kemajuan, Pak. Kemudian kadang-kadang ideologi itu, Pak, terlalu abstrak, Pak. Jadi dia memberikan sebuah hal yang sangat ideal, tidak mempertimbangkan kompleksitas kehidupan nyata masyarakat, Pak. Jadi masyarakat ini kan banyak sekali di dalamnya itu gesekan-gesekan. Kita dalam masyarakat tidak cukup menjadi orang yang baik, tapi kadang-kadang kita harus menjadi orang yang agak sedikit apa jelimet. Kadang-kadang kita dibutuhkan agak sedikit ketus. Tapi ya itu tadi karena kompleksitas, Pak. Jadi kalau dogma itu terlalu abstrak, dipaksakan dalam konteks yang sangat kompleks, Pak. Jadi agak banyak gesekannya. Kemudian kalau dogma itu, Pak, dia bisa jadi salah juga. Dia karena dogma itu kan diciptakan, Pak, hasil budaya, diciptakan oleh sebuah komunal intelektual yang nah diciptakan oleh kelompok intelektual yang terputus dari pengalaman hidup sehari-hari orang kebanyakan. Jadi maksudnya dia itu adalah kelompok minoritas, Pak. Jadi ruang lingkupnya adalah ruang lingkup yang sangat eksklusif. Dogma yang dihasilkan itu tidak bersifat komprehensif. Bisa menjadi kesalahan ideologi juga ketika dogma itu mengabaikan kebutuhan konkret, Pak. Sebetulnya kembali kepada poin awal tadi bahwa dia terlalu abstrak. Jadi kalau dia mengabaikan kebutuhan konkret, Pak, dan masalah praktis yang dihadapi masyarakat, maka dogma itu adalah dogma yang bisa kita katakan ya dogma yang salah ya. Tapi bisa menjadi kesalahan masyarakat, Pak. Jadi masyarakat ini kan sebagai yang menginterpretasikan, Pak. Pernah Pak Iman bilang itu ada namanya apa matinya pengarang, Pak ya. Matinya istilah dengan matinya pengarang itu jadi pengarang itu dia membuat sebuah naskah tulisan dengan sebuah maksud, tapi ketika orang membacanya 10 orang dia akan menginterpretasikan berbeda. Maka bisa jadi kesalahan masyarakat. Jadi eh masyarakat itu kadang dia pasif menerima ideologi tanpa kritis, Pak. Tanpa kritik. Jadi tanpa bertanya apakah cocok dengan kondisi mereka. Jadi nalar itu tidak digunakan. Jadi interpretasinya. Kedua, kadang-kadang kita masyarakat itu terlalu fokus pada kebutuhan jangka pendek, yang instan, Pak. Padahal eh, kita tidak, padahal ada suatu tujuan yang jangka panjang yang sebetulnya yang sangat diharapkan. Kebiasaan kita akhir-akhir ini kan juga dengan kebiasaan yang semakin instan. Kemudian tidak kita masyarakat ini kadang tidak punya apa ya alternatif, Pak, atau counter naratif, Pak, untuk memberikan ide berbeda. Jadi manut, baik. Dan kadang masyarakat itu, Pak, dia menyerahkan sepenuhnya kepada orang-orang tanpa dia berpartisipasi aktif. Urusannya diserahkan tanpa dia memberikan masukan atau dia berperan aktif. Akibatnya terjadi penyalahgunaan otoritas tadi. Nah, masalah sesungguhnya, Pak, ideologi yang sehat itu seharusnya adalah
dialog dua arah, Pak. Jadi ada pemikir mendengarkan pengalaman masyarakat orang luar dan masyarakat juga memahami prinsip yang diajukan. Jadi dia saling berhadap apa saling saling apa ya namanya itu? Ya saling dua arah, Pak. Jadi ketika Izin Pak Husni, ini ya, halo Pak. apa ini apa? Kalau di ideologi itu kan hampir semuanya tujuannya baik ya. Hampir rata-rata ideologi itu tujuannya baik untuk negara dan masyarakat. Tapi kira-kira menurut Pak Husni ada nggak ideologi yang jahat gitu, yang tidak baik gitu? Ada contohnya nggak kira-kira? Ditemukan nggak ideologi yang kurang bagus Tidak, gitu? ya jadi ideologi itu tidak selalu baik, Pak ya. Maksudnya ideologi itu kan dia memiliki tujuan yang jelas. Bisa ada ideologi yang memiliki tujuan yang jelas itu bisa tetap bermasalah, Pak. Jadi tergantung pada beberapa hal sebetulnya, banyak banyak hal. Jadi tujuan yang jelas bisa tetap buruk, Pak. Kalau tujuannya sendiri tidak manusiawi sebetulnya. Jadi misalnya ideologis itu bertujuan mengeliminasi kelompok tertentu atau menempatkan satu kelas di atas yang lain. Jadi ideologis itu ya seperti paham rasisme itu kan ideologi juga, Pak. Ideologis juga. Kemudian tujuannya yang eksklusif, Pak. Atau untuk menguntungkan hanya sekelompok orang. Kemudian tujuannya yang jelas bisa tetap buruk itu cara mencapainya tidak sesuai dengan tujuan. Jadi dia bicara tentang keadilan, Pak. Tapi dia menggunakan kekerasan misalnya atau penindasan untuk mencapai tujuan. Jadi ideologis itu dia bersifat ideal tapi dia tidak bicara mengenai proses, Pak. Nah, ini adalah ketidakselarasan sebetulnya antara nilai dan metode. Bisa juga terlalu sempit, Pak. Jadi hanya fokus pada satu aspek. Jadi ideologisnya itu terlalu sempit. Jadi dia hanya satu aspek ideologisnya, tapi dia mengabaikan. Jadi mengabaikan aspek lain. Kemudian misalnya pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan yang lain ya seperti itulah. Dan kadang ideologis itu juga tidak fleksibel, Pak, saat kenyataan fenomena masyarakat berubah. Jadi tujuan yang baik di masa lalu itu kadang dia tidak sesuai konteks sekarang, Pak, tidak relevan. Jadi kalau kita ngotot dengan tujuan lama tanpa mengevaluasi itu bisa ada gesekan. Nah, kalau contoh nyata itu seperti ideologi pembangunan industri besar-besaran, Pak. Dia punya tujuan jelas, kemakmuran ekonomi. Tapi ada efeknya, dia menghasilkan polusi yang parah, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, seperti itu kan. Atau seperti contohnya yang paling sering kita dengar itu komunis, Pak. Komunisme itu kan punya tujuan yang mulia sebetulnya, adalah kesetaraan. Tapi pelaksanaannya sering menindas individu dan kebebasan, Pak. Jadi ketika tujuan mulia, dia metodenya metode. Jadi kesimpulannya, Pak, ideologi yang baik itu dia harus ada beberapa hal, Pak. Pertama, dia ada tujuannya yang etis, Pak, dan jangan inklusif. Ya, dan cara yang sesuai dengan nilainya, pencapaiannya, Pak. Dan kemudian kapasitas untuk belajar dan beradaptasi, Pak. Jadi maksudnya ideologi itu ada apa ada? Dia memberi ruang, Pak, memberi ruang untuk beradaptasi untuk menghadapi realitas yang berkembang seperti itu, Pak. Pak Dadan. Halo Pak Dadan. Mudah-mudahan cukup cukup menjelaskan, Pak ya, walaupun tidak terlalu komprehensif mungkin. Bagi teman-teman yang lain, Silakan Pak Husni di chat ada pertanyaan itu Pak Husni. oh ya, di chat. Di chat ini grup ini apa Zoom saya bacain ya. Apa saya apa ini Iya sih saya bacain aja Pak Husni. siap. Ini Pak Datuk pertanyaan begini. Izin bertanya Pak. Jika kritik ideologi menyatakan bahwa semua pengetahuan ilmiah terkondisikan oleh posisi sosial dan kepentingan kelas sang ilmuwan, bagaimana dengan klaim dari kritik ideologi itu sendiri?
Apakah kritik ideologi bersifat bebas dari bias atau ia justru terjebak dalam relativisme ekstrim yang meruntuhkan fondasi kebenaran itu sendiri? Terima kasih. Agak agak terlalu cepat ya. Coba saya lihat di chat Pak ya. Iya, ya, di chat ada. Eh, saya mana? Di chat ini Zoom, Pak. Iya, sebentar Pak izin. Ya ini Pak Fadlan ya. Ya, Mas Fadlan. Izin bertanya Pak, jika kritik ideologi menyatakan bahwa semua pengetahuan ilmiah terkondisikan oleh posisi sosial dan kepentingan kelas sang ilmuwan, oke? Bagaimana dengan klaim dari kritik ideologi itu sendiri? Bagaimana klaim apa itu ya? Apakah kritik ideologinya bersifat bebas dari bias atau ia justru terjebak relatif? Izin ini Pak, bagaimana klaim dari kritik ideologi itu sendiri? Klaim kritik ideologi sendiri terhadap, oh ya oke. Jadi eh sebentar. Ah, jadi eh apa ya? Kalau saya bisa, ya, dilema. Jadi pertanyaan ini, semua pengetahuan itu terkondisikan itu oleh posisi sosial dan kelas ya, daripada eh, daripada ilmuwan itu ya. Maka jadi Pak Padahal bertanya muncul apa bukankah klaim kritik itu sendiri juga terkondisi oleh posisi sosial. Nah, ya maksudnya kritik sosial itu apakah dia bebas dari intervensi juga maksudnya kan? Dan artinya apa keunggulannya itu dibanding pengetahuan yang dikritiknya seperti itu ya. Jadi ini apa ya orang bilang ya, jika semua relatif ya, maka kritik kerelativitas pun dia relatif. Sehingga apa ya, jadi kita jadi nggak ada pegangan. Ada beberapa, sebetulnya ada beberapa. Jadi ada ahli-ahli itu Pak, dia membedakan antara asal usul dan validitas Pak. Jadi apa ya? Jadi asal usulnya dan validitas apa namanya kritik tersebut. Jadi sebenarnya ideologi bisa itu dipengaruhi topik apa sebetulnya Pak yang kita teliti ya. Dan apa bagaimana kita bertanya sebetulnya. Jadi ideologi itu bisa mempengaruhi topik yang kita pilih dan bertanyanya itu apa gitu. Tapi itu tidak otomatis membuat jawaban empirisnya salah, Pak. Jadi memang ideologi bisa mengintervensi kita memilih topiknya, kemudian memilih kalimat pertanyaannya, tapi itu Pak tidak otomatis membuat jawaban empirisnya salah. Nah, pengetahuan ilmiah itu kan tetap bisa benar, Pak, meski ilmuwan itu punya bias, ya. Jadi pengetahuan ilmiah tetap bisa benar meskipun ilmuwan punya bias dan makanya kita apa ada metode-metode penelitian, metode-metode ilmiah, Pak. Jadi contohnya itu kalau seorang pengusaha misalnya, Pak, yang mengkritik kapitalisme kan, itu agak paradoks, Pak. Jadi pengusaha yang mengkritik kapitalisme ekstrim itu tidak membuat kritiknya itu otomatis salah, cuman karena dia punya kepentingan kelas, tidak seperti itu, Pak. Jadi itu ada pembedaan asal usul dan validitas, Pak. Jadi ada ahli yang membedakan itu. Kemudian eh jadi ada eh, pengetahuan itu bisa terpengaruh, Pak, terpengaruh sosial, Pak. Dan tapi dia tetap valid. Keduanya bisa benar. Yang penting itu adalah bagaimana ya? Transparansi, Pak. Jadi ilmuwan itu menyadari bias kami. Nah, jadi bias dia itu, posisi dia itu dia pahami. Dan ini adalah cara
dia menguranginya dengan cara apa? Dengan transparansi, Pak. Eh, jadi apa? Jadi kembali ke pertanyaan itu gimana ya? Kalau kita benar-benar percaya semua itu relatif, ya, kita itu tidak bisa atau bahkan ngomong atau melakukan apapun, Pak, dengan serius. Jadi ada semacam apa ya? Ada hal yang sangat ekstrim. Jadi ada semacam kebutuhan praktis ya, untuk sebuah kebenaran, Pak ya. Atau setidaknya kebenaran itu ada kebenaran yang stabil. Jadi karena pertanyaannya agak berat ya. Jadi ideologi itu memang mempengaruhi eh, pengetahuan, tapi tidak menghancurkan. Nah, tapi dia tidak akan menghancurkan. Yang benar adalah upaya yang dilakukan itu mengakui bahwa adanya bias, ya. Kita mengakui adanya bias tanpa kita menyangkal bahwa memang ada realitas yang objektif bahwa sebetulnya ada yang kenyataan yang sebenarnya. Dan yang kemudian kita itu ya kritis tadi, Pak. Jadi kita ada kritis terhadap ideologi, bukan hanya ideologi orang lain. Kalau perlu, bukan perlu, harus ada kritisi juga untuk ideologi kita. Jadi itu sebuah keberanian tadi yang disampaikan di slide tadi, keberanian untuk diuji dan dievaluasi. Dan percaya pada, kita harus percaya pada bukti empiris, ya. Sambil sambil nanti kita lihat interpretasinya kan bisa-bisa terbatas atau bermacam-macam. Seperti itu Pak Fadlan. Mudah-mudahan nggak jelimet eh, anunya apa anu saya. Terima kasih Pak Usni jawabannya. Kemudian Pak Tohari ini bukannya grup sendiri ya? Dia bertanya. Bukan, Pak. Beda Hah? grup itu, udah ganti grupnya itu. Oh lah, udah ganti ya? Iya, Oh, itu Ibu Tohari itu. oke oke. Sebentar saya apa ini pertanyaan ini? Kalau mengikuti Kuhn, pergantian paradigma terjadi karena krisis ilmiah. Kalau mengikuti Kuhn, penggantian. Oke. Tetapi menurut Marx, perubahan dipengaruhi oke. Jadi sebenarnya perubahan ilmu itu terjadi karena bukti. Oh, itu. eh Memang ada anu ini, ada apa? Ada agak tarik menarik antara dua cara apa antara Kuhn sama Marx ya. Sebentar. Kuhn itu ini Pak Tohari ya, apa Ibu ya. Jadi Kuhn itu, bentar, dia mengatakan eh paradigma itu berubah, itu ada apa? Karena ada hal anomali. Anomali itu hal yang tidak yang di luar perkiraan, itu yang hadir menumpuk terlalu banyak maksudnya. Sehingga ada menimbulkan sebuah sebuah apa ya? Ketika dia numpuk kelewat banyak, Pak Ibu, dia menjadi apa ya? Krisis ilmiah lah. Nah, ketika dia menumpuk, komunitas ilmuwan itu dia apa ya, mencari alternatif ya. Ketika dia mencari alternatif, maka paradigma baru diadopsi. Jadi maksudnya itu dia fokus pada logika ya. Logika, jadi logisnya eh, ilmu ya. Nah, kalau Marx ini dia kan mengatakan relasi kekuasaan ya, perubahan itu ya. Ya, ada kepentingan ekonomi, kemudian adanya struktur kelas ya.
Jadi fokusnya kepada logika eksternal ya. Kalau tadi internal ya, internal pengetahuan. Jadi Kun itu di dalam, kalau Marx ini di luar dia. eh Kedua teori itu, Bapak Ibu, sepertinya bisa saja salah ya kalau kita pahami seperti ini kalau secara ekstrim. Jadi sebuah pemahaman itu, sebuah teori itu kalau dipahami secara ekstrim pun bisa salah. Kalau dari Kuhn tadi, kalau dia yang murni, bahwa dia dia tanpa Marx ya, Kuhn tanpa Marx, dia dia apa ya, mengasumsikan komunitas ilmuwan itu bersifat otonom dan rasional ya. Jadi Kuhn menganggap bahwa ilmuwan itu independen ya, dan dia memiliki logis. Dia akan mengabaikan. Jadi Kuhn, dengan teori Kuhn itu dia akan mengabaikan itu siapa donaturnya, siapa bohir, siapa yang bosnya, kan, atau industri apa. Dia tidak memikirkan seperti itu. Seperti di teori medis ya, tentang ada namanya teori histeria. Teori itu Bapak Ibu dia lama bertahan, cuman bukan karena bukti, tapi karena kepentingan medis pria untuk tetap mendominasi. Jadi histeria itu lebih sifatnya sosial. Nah, kalau Kun di apa dia diasumsikan sebagai yang sangat independen, maka Marx itu adalah ide-ide, eh, dia mengabaikan bukti empiris. Jadi maksudnya bukti empiris itu tetap bermain peran. Bahkan dalam sistem ekonomi yang sama, orang bisa berbeda pandangan ilmiahnya. Jadi bukti empiris itu yang menjadi pegangan. Ya, jadi dalam sebuah sistem yang sama, orang itu bisa dapat memiliki pandangan masing-masing. Jadi dia terlalu apa istilahnya deterministik, dia tidak memberi ruang dia pada otonomi. Eh, nah, apa ya? Hmm, jadi perubahan ilmu itu, interaksi kompleksnya itu ada, pertama ada bukti empiris. Jadi jadi bukti empiris itu dia melihat kenyataan bahwa ada anomali tadi, anomalinya. Dengan adanya anomali kan timbul pertanyaan kan. Kemudian kalau di Marx tadi bahwa ada faktor eksternal. Jadi ada faktor kekuasaan, faktor ekonomi. Jadi siapa yang melakukan penelitian, siapa bohirnya. Dan kemudian komunitas ilmuwan ini dia sebetulnya harusnya berdiri sebagai mediator. Ya, jadi mereka tidak bebas dari kekuasaan sosial, tapi juga dia tidak sepenuhnya ditentukan olehnya. Jadi maksudnya itu ilmuwan ini dia berdiri di tengah-tengah antara Kuhn dan Marx. Jadi dia sebagai apa namanya tuh, kalau orang kita jualan tuh dia sebagai apa namanya tuh calonya lah, maklarnya lah antara dua teori tadi. eh Kalau misalnya antara Kun dan Marx itu dia saling tarik ya. Kalau dalam prakteknya itu kekuatan sosial itu lebih menentukan Bapak Ibu dalam jangka pendek. Jadi kekuatan sosial memang dia menentukan jangka pendek, tapi bukti realitas itu lebih menentukan jangka panjang. Jadi kalau yang jangka pendek itu jadi kepentingan kelasnya tadi. Kalau misalnya di apa kepentingan bukan artinya kepentingan jangka pendek ini salah, tidak. Tapi kepentingan jangka pendek ini diperlukan untuk membuat keadaan yang
stabil dan kondusif untuk mencapai tujuan masa panjang, jangka panjang. Jadi eh, kesimpulannya itu Bapak Ibu, perubahan ilmu itu terjadi karena bukti sebetulnya, ya, karena bukti. Jadi kalau siapa, kapan yang bisa mengajukan bukti itu memang itu ditentukan oleh kekuatan sosial Marx tadi. Jadi kalau pertanyaannya bukti atau kepentingan, keduanya mesti bekerja sama sebetulnya. Yang jadi bahaya itu kan Bapak Ibu kalau kepentingannya kelewat kuat. Jadi kepentingannya kelewat kuat sehingga bukti itu bisa bisa berubah seperti itu. Seperti itu Pak Tohari. Bu Tohari apa ini? Mudah-mudahan ada memberikan pencerahan sedikit lah. Pak Tohari itu Pak Husni, mohon maaf, bukan Bu. Oh Pak Tohari ya. Kemudian ini Pak Rohendi. Bagaimana proses sekularisasi berkontribusi pada terpinggirnya nilai-nilai moral? Bagaimana proses sekularisasi, oke, berkontribusi terpinggirnya nilai moral dalam standar penilaian, dalam penilaian ilmu pengetahuan, oke. Apa risikonya jika ilmu hanya mengandalkan hal yang bisa diukur? Oke. Hmm. Jadi kalau Pak Rohendi, kalau sekularisasi dalam konteks ilmu itu artinya sekularisasi ilmu itu pemisahan. Yang saya tangkap itu ada pemisahan antara misalnya pertanyaan faktual. Jadi apa yang nyata, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kerjanya itu kan pertanyaan epistemologi modern, epistemologi sebetulnya. Kemudian kita bicara pertanyaan nilai. Jadi apa yang faktual, apa nilainya. Jadi ada yang baik dan apa yang seharusnya dilakukan. eh Dulu abad-abad lama itu kan para ahli itu mengatakan ilmu itu harus objektif, netral nilai, dan hanya bicara tentang fakta yang bisa diukur ya Pak ya. Nah, agama dan moral itu adalah domain yang terpisah dulu. Nah, itu terjadi karena pertama adanya apa ya? Adanya beberapa keberhasilan sehingga ada euforia seperti pendekatan kuantitatif saat itu Pak, yang menjelaskan ilmu fisika, ilmu bintang-bintang. Kemudian di bidang medis Pak, waktu itu ada apa namanya itu ditemukannya bakteri-bakteri Pak ya. Kemudian vaksin. Jadi penyakit-penyakit itu dulu kan dipahami sebagai karma, sebagai azab. Ternyata ada bakteri. Jadi ada penemuan keberhasilan-keberhasilan zaman itu. Nah itu membuat saat itu orang percaya Pak bahwa semuanya itu bisa diukur, jadi maksudnya apa hanya hal yang terukur adalah yang nyata. Jadi kalau dia tidak terukur dia tidak nyata. Kalau moral sama agama kan agak parameter. Kemudian saat itu eh, kenapa agama dan moral adalah domain terpisah saat itu dulu itu eh,
ilmu fisika, ilmu kimia dulu dianggap lebih objektif Pak dari ilmu sosial karena lebih lebih real katanya kan. Ilmu sosial tuh dianggap lebih objektif dari ilmu filsafat Pak. Jadi dan ilmu apa ilmu filsafat dan etika itu dianggap subjektif Pak dan tidak objektif. Ya. Jadi filsafat dan etika itu zaman dulu tuh dianggap tidak ilmiah. Nah, eh walaupun itu terjadi, Pak, tapi tetap saja ada nilai yang tetap berjalan, Pak. Dia tersembunyi. Karena ironinya pemisahan nilai dari ilmu itu, pemisahan nilai, Pak, dari ilmu itu adalah sebetulnya adalah keputusan nilai juga kan. Jadi ketika kita memisahkan nilai dari ilmu, sebetulnya karena kita ada sebuah penilaian, Pak. Kemudian kenapa ironinya? Mengapa kita pilih objektivitas? Karena itu dianggap lebih baik. Artinya ada nilai lagi. Mengapa kita mengatakan hal itu kita ukur hal-hal tertentu? Karena kita menganggapnya penting, menganggapnya penting. Tapi keputusan nilai ini tidak diartikulasikan, dia bekerja secara senyap. Jadi dia terbenam dalam asumsi-asumsi saat itu. Nah, resiko-resiko konkret itu, Pak, kalau ilmu tanpa moral kan itu kita lihat sekarang. Jadi teknologi yang perang itu teknologi fisika, teknologi teknologi senjata perang itu kan dijelaskan dengan teori-teori fisika mungkin Pak ya. Tapi kalau dia tanpa moral Pak, teknologi perang itu bisa merusak kan, seperti itulah. Kemudian ketika kita bicara hanya kuantitatif Pak yang dihargai, maka kesehatan mental itu bisa dipukul rata jadi skor depresi, Pak. Jadi dia jadi hanya sekedar angka dan dia mengabaikan eh, pengalaman hidup orang, Pak. Jadi kalau resikonya eh, itu tadi, Pak. Eh, apa nilai terpisah daripada ilmu pengetahuan, maka dia menjadi apa menjadi bisa menghancurkan kan banyak hal Pak ketika nilai itu dipisahkan dari ilmu pengetahuan itu kadang kita ada kebuntuan dalam mengambil sebuah keputusan Pak Rohendi. Waktu COVID kemarin kan ribut kita kapan harus lockdown, haruskah kita ikut lockdown, itu bukan pertanyaan ilmu semata sebetulnya Pak. Tapi ketika kita bicara itu ada nilai kebebasan, ada keadilan kan saat itu kan. Dan yang pasti masalah ekonomi. Dan bahkan berpengaruh ke politik saat itu. Kemudian kalau ilmu menolak bicara tentang nilai, Pak, maka keputusan yang diambil oleh kekuatan yang paling kuat, ya, bukan yang paling bijaksana, Pak. Jadi itu beberapa resiko, Pak, kalau sekularisasi itu eh, terpinggirkan. Sekularisasi itu berkontribusi pada terpinggirnya nilai moral dalam standar penilaian ilmu, Pak. Mudah-mudahan nyambung, Pak ya, Pak Rohendi ya. Ada tertangkap ya maksud Terima saya, Pak ya. kasih ya. Ya, terima kasih Pak Datuk. Siap.
Bapak Ibu kalau ada yang lain mungkin atau menambahkan, silakan Pak Risang. Aman, Pak. Aman. Syukur. Mungkin tadi itu Pak Arif Rahman sudah raise hand, Pak. Oh Belum. ya, ada ya. Iya, itu Pak Arif Rahman. Silakan Pak Arif. Oh Pak Arif, monggo Pak Arif. Iya, Assalamualaikum Pak Dr. Wow, Wisni. ya Pak Arif, maaf, udah kelihatan Pak Arif. Ya, sahabat selama, sahabat kental nih. Pak, izin tanya, dalam materi Bapak ini kan temanya kritik ideologi dalam ilmu atau filsafat ilmu. Siap. Yang ingin saya mintakan pendapat Bapak ini, masalah apa tolak ukur atau daya guna dari filsafat ilmu dalam mengukur kesesuaian ideologi suatu negara terhadap warga negaranya, Pak. Nah, tolak ukur atau kemampuan filsafat ilmu itu sampai sejauh mana? Dan tolak ukurnya itu apa saja, Pak? Mungkin saya bisa dibantu jawabannya, Pak. Terima kasih. Izin Pak Arif, tadi apa? Sambil saya Tolak mencatat. ukur, tolak Tolak ukur, ukur dan daya atau guna filsafat ya Pak. ya Dalam atau mengukur daya fungsi kesesuaian apa Pak? filsafat ilmu dalam menilai apakah ideologi suatu negara itu cocok dengan bangsanya sendiri atau tidak, Pak. Nah, itu tolak ukurnya apa? Misalnya Indonesia kalau pakai ideologi Karl Marx tidak cocok karena terlalu banyak materialismenya, apalagi ideologi komunis jelas tidak cocok, ideologi sosialis juga tidak cocok, ideologi Islam juga tidak cocok. Sampai hari ini yang dipakai adalah ideologi Pancasila, Pak. Nah, itu tolak ukur filsafat ilmu dalam mengukur ideologi suatu negara itu cocok dengan karakter bangsanya itu bagaimana gitu, Pak. Makasih, Pak. Iya, betul Pak. Ini jadi Pak, pertanyaan menarik Pak. Karena kita kan apa kita menerima bahwa ideologi kita ini A, B itu kan dari pendahulu kita, kadang bentuknya klaim Pak ya. Dan klaim itu khawatir itu adalah seperti kita dihipnotis. Eh, Kalau pertanyaannya itu bagaimana kita mengetahui apakah ideologi negara itu cocok dengan bangsa masyarakatnya itu memang Pak kita perlu tolak ukur Pak ya. Kita perlu kriteria Pak ya. Standar evaluasi Pak ya. Dan kita perlu daya guna maksudnya cara praktis aplikasinya Pak ya. Kalau filsafat ilmu itu Pak, dia akan memberikan alat untuk menilai apakah klaim ideologi itu bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual. Eh, Kalau beberapa tolak ukurnya, Pak, misalnya dari pertama falsifiabilitas tadi, Pak. Jadi Popper tadi. Apakah ideologi itu bisa diuji dan mungkin terbukti salah? Ideologi yang baik, seperti yang disampaikan tadi, itu harus punya cara untuk bisa diverifikasi atau dibantah. Jika ideologi itu mengatakan ini terbaik untuk bangsa, maka harus ada cara kita memang Pak untuk menguji benar hasil nyata yang seperti itu ya. Jadi misalnya kalau ideologi A, kapitalisme total akan misalnya membuat semua orang sejahtera misalnya kan, itu mungkin bisa diuji dengan data ekonomi nyata ya Pak ya. Jadi kita mengujinya dengan saat implementasi. Sebentar Pak, saya nyambung anu dulu. Nyambung charger. eh Misalnya nasionalisme ya Pak ya tadi kapitalisme misalnya dia
kapitalisme total itu semua orang sejahtera. Mungkin kita bisa uji Pak dengan data ekonomi nyata, Pak, ya. Kemudian kalau misalnya nasionalisme absolut itu nanti akan memperkuat negara. Mungkin kita bisa lihat dari kondisi nyata negara yang menganutnya. Jadi jika hasilnya tidak sesuai prediksi, maka ideologi yang perlu direvisi. Jadi istilahnya itu anu Pak, ngelihat implementasi hasil implementasi memang Pak. Itu pertama falsibilitas popper. Kalau kedua, kalau kita bicara eh, koherensi internalnya Pak. Jadi tolak ukurnya tadi apakah asumsi-asumsi ideologi itu konsisten satu sama lain kan? Misalnya ideologi itu mengatakan semua orang sama, tapi kan prakteknya menunjukkan ada kelas-kelas Pak. Eh, jadi tidak perlu sempurna, tapi kontradiksi besar menunjukkan masalah fundamental memang. Maksudnya, misalnya demokrasi Pancasila yang mengatakan rakyat berkuasa, ah, kan? Tapi pemimpin bisa mengambil keputusan tanpa konsultasi. Jadi ada ketidakselarasannya. Kemudian misalnya sosialisme yang mengatakan tidak ada kelas, tapi partai itu jadi kelas yang baru ya Pak ya. Nah, kalau kita korespondensi dengan realitas empiris, apakah ideologi itu cocok dengan kenyataan sosial, budaya, ekonomi bangsa itu? Sepertinya ideologi itu memang harus berbasis pada pemahaman akurat tentang masyarakatnya, Pak. Bukan pada keinginan-keinginan. Jadi, melihat kepada kondisi objektif, geografi, sumber daya. Maksudnya itu ya, kalau ideologi yang cocok untuk negara agraris, mungkin tidak cocok untuk negara industri seperti itu, Pak. Ideologi yang mengabaikan keragaman etnis itu tidak cocok untuk negara yang pluralis seperti kita itu, Pak. Kemudian tolak ukur apakah ideologi itu menjelaskan realitas dengan cara paling sederhana misalnya, Pak, tanpa menghilangkan nuansa-nuansanya. Jadi ideologi yang terlalu kompleks, Pak, dan banyak pengecualian itu kadang-kadang seringkali malah tidak berprinsip kan. Misalnya atau yang sederhana, Pak, yang terlalu sederhana juga dia banyak mengabaikan kompleksitas nyata. Misalnya contoh semua masalah ekonomi karena kolonialisme. Nah, kita kan generalisasi. Terlalu sederhana, dia mengabaikan faktor-faktor lain. Atau misalnya semua masalah karena korupsi, itu juga terlalu sederhana, Pak. Ya, jadi mengabaikan struktur yang ada. Jadi eh, eh, kesimpulannya, Pak, jadi filsafat ilmu itu dia memberikan standar rasional saja, Pak. Dia memberikan standar rasional untuk mengevaluasi ideologi. Tapi bukan satu-satunya. Filsafat ilmu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdampingan dengan etika, dengan sebuah pertanyaan, apakah ideologi itu adil seperti itu. Kemudian dia harus bergandengan juga dengan hal yang berkaitan dengan sejarah. Apakah cocok dengan pengalaman kita sebagai bangsa seperti itu kan mungkin sejarah itu belum tentu pengalaman itu belum tentu yang kita lakukan, tapi mungkin kita melihat negara yang mirip dengan kita. Kemudian harus berdampingan dengan pragmatisme yang pasti. Apakah ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup kita? Kemudian kebijaksanaan tadi, nilai, apakah memperhitungkan kompleksitas manusianya? Jadi filsafat ilmu itu eh, apa? Dia harus berjalan dengan beberapa disiplin ilmu, Pak. Jadi kalau dia sendiri ada beberapa dimensi yang tidak bisa dia jelaskan. Dia memerlukan eh, data dari disiplin ilmu lain yang akan membantu dia memberikan penilaian. Mungkin garis besarnya seperti itu, Pak. Kalau ada sesuatu yang ini mungkin
bisa didiskusikan. Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Wisnu ya. Terima kasih atas jawabannya ya. Cukup mencerahkan saya Pak. Terima kasih. Ya, agak memang Pak. Pertanyaan hari ini kenapa berat-berat Pak? Ini gara-gara Pak Rohendi sepertinya ini. Saya juga belum pernah ngajar filsafat ilmu Pak. Kalau filsafat hukum pernah, filsafat ilmu belum pernah terus terang. Agak rumit memang ya. Terima kasih Pak. Ya, uh, gimana Pak Rohendi? Terima kasih Datuk. Sudah cukup Datuk. Silakan nanti diserahkan Ya. sama Pak dosen saja Pak Datuk. Oh ya, ya, ya baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau memang belum ada yang lain, saya mohon maaf kalau penjelasannya agak terbata-bata karena saya harus meloading apa apa kalimat saya supaya agak agak nyambung karena pertanyaannya agak berat-berat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan dan izin untuk selanjutnya kepada Bapak dosen kami serahkan eh, tempat dan waktunya untuk memberikan apa penjelasan mungkin eh, penambahan wawasan untuk masalah mata kuliah yang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dosen. Halo Pak Visena. Belum terdengar suaranya nih Pak dosen. Suaranya belum terdengar Pak dosen. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Sudah terdengar Pak dosen, sudah terdengar. Oke. Tadi Jelas ya, Pak, jelas. ya, siap-siap. Saya ulangi ya Bapak Ibu, saya di sini akan coba mengulas saja, mengulas kembali, menambahkan sedikit dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Husni berkenaan dengan kritik ya, kritik dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu atau sains ya memang sering dianggap sebagai satu entitas yang objektif ya, satu jenis pengetahuan yang sangat objektif, bisa dinilai sangat valid. Nah, tapi ada satu ideologi yang bersarang dalam ilmu pengetahuan atau sains yang kita kenal sebagai saintisme, Bapak Ibu. Jadi ada dua istilah, ada sains dengan saintisme. Kalau sains itu ilmu pengetahuan ya yang diperoleh melalui metodologi empiris maupun rasional atau melalui pembuktian verifikasi atau falsifikasi dan lain sebagainya. Sedangkan saintisme itu merupakan satu sikap atau satu ideologi, satu keyakinan
yang menilai bahwasanya sains itu satu jenis pengetahuan yang dinilai paling valid dan objektif dalam menganalisis segala realitas yang ada. Nah, jadi sebetulnya sains itu sendiri ya bukan sesuatu yang tanpa celah gitu, tapi sains itu sendiri sudah terjangkit oleh penyakit yang disebut dengan saintisme. Nah, sehingga banyak sekali perdebatan-perdebatan di kalangan akademisi mengenai keabsahan ilmu pengetahuan, mengenai validitas sains, apalagi ketika sains disandingkan dengan agama. Itu kan kalau secara ontologis Bapak Ibu itu beda. Secara ontologis, ilmu pengetahuan atau objek dari sains itu kan segala sesuatu yang bisa diamati Bapak Ibu. Segala sesuatu yang real, yang fisik, yang bisa diamati. Sedangkan agama secara ontologis itu hakikat atau objek yang diteliti ya sesuatu yang sifatnya transenden. Jadi dari segi ontologisnya saja sudah berbeda, apalagi dari segi epistemologis. Epistemologis kan bicara soal sumber pengetahuan, metode pengetahuan, validasi pengetahuan. Nah, tapi bukan berarti agama dan sains itu sesuatu yang bertentangan. Justru keduanya saling menopang sebetulnya, baik secara ontologis maupun epistemologis dan aksiologis. Nah, seringkali memang sains dan agama itu sering dibentur-benturkan. Kemudian sering dipertentangkan, seolah-olah ada kontradiksi di antara keduanya. Nah, dari sudut pandang Islam, antara ilmu dengan wahyu itu tidak bertentangan. Antara filsafat dengan agama itu tidak bertentangan. Dua-duanya sama-sama mencari kebenaran. Dua-duanya sama berfokus pada pencarian kebenaran. Itu baik itu filsafat ataupun agama, baik itu akal maupun wahyu. Itu baik itu sains maupun filsafat ya keduanya hanya sebagai tools, hanya sebagai metode saja dalam pencarian kebenaran. Ya, keduanya juga bukan berarti sesuatu yang absolut. Keduanya banyak mengalami kritik. Apalagi filsafat, dari sejarah lahirnya filsafat sampai hari ini tidak lepas dari kritik filsafat itu. Antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya, antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lainnya. Sains pun begitu. Jadi di balik itu tadi ada saintisme, ya ideologi yang bersarang kuat dalam ilmu pengetahuan yang menganggap bahwa sains itu satu-satunya jenis pengetahuan yang valid. Tapi nanti ada satu lagi pandangan, ada beberapa pandangan yang mengatakan sains itu tidak pongah, tidak angkuh, tapi hanya saja tidak mau berbagi kebenaran. Sehingga ya ibarat tidak mau berbagi kebenaran gitu kepada yang lain, sehingga dianggap sains ini sebagai satu metode yang paling benar dalam mencari kebenaran. Yaitu hanya polemik saja di kalangan akademisi, gitu. Ada yang pro terhadap saintisme, ada yang juga kontra terhadap saintisme. Nah, itu hanya dinamika dalam ilmu pengetahuan. Kemudian yang tadi sempat dibahas oleh Pak Husni itu ya berkenaan dengan kriteria kebenaran ya Bapak Ibu. Banyak sekali metode pengetahuan, metodologi ilmu pengetahuan, metode ilmiah yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, baik itu melalui positivisme, Auguste Comte, kemudian ada juga verifikasi, metode pembuktian, ada juga metode falsifikasi dari Popper, ada yang tadi dibahas juga tentang pergeseran paradigma atau the shifting paradigm dari Thomas Kuhn. Ya, itu semuanya bicara pada metode ilmiah gitu. Semuanya bicara pada metode ilmiah. Ranahnya masih dalam ranah metode ilmiah seperti itu. Jadi saya kira pembahasan kita hari ini dengan artikel yang saya kirim kemarin itu
relevan ya Bapak Ibu. Yang sebelumnya yang saya kirim itu kan bicara tentang ilmu pengetahuan dari sudut pandang filsafat dan agama. Kemudian hari ini kita bicara juga kritik terhadap ilmu pengetahuan. Banyak sekali para filsuf atau ilmuwan yang concern di bidang itu. Misalnya filsuf dari Prancis Michel Foucault itu berfokus pada kekuasaan dan pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu ternyata digunakan sebagai alat untuk memproduksi kekuasaan. Seperti itu. Kemudian dari misalnya dari kalangan filsuf Jerman yang terkenal dengan madhab Frankfurt, sekolah Frankfurt itu juga bicara tentang kritik dalam ideologi, kritik dalam budaya populer, kritik dalam media, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tidak terlalu cocok dengan pembahasan kita filsafat ilmu ya. Itu lebih cocok kepada sosiologi nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Saya tidak terbiasa Bapak Ibu ya kalau kuliah itu bawa PPT tuh. Jadi saya biasanya ya mengirimkan 1-2 referensi bacaan, artikel jurnal atau dan lain sebagainya. Jadi saya lebih enjoy itu kalau diskusi ya mengalir saja gitu. Atau kita saling memberikan masukan, saling memberikan tanggapan, menambah satu referensi dengan referensi lain, saling mengoreksi begitu. Misalnya dari Pak Hendi, ini dari buku yang saya baca begini, kemudian dari Pak Husni juga memberi tanggapan. Ini dari artikel yang saya baca begini, dari buku yang saya baca begini. Jadi seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya apa ya? Di sini di kolom chat itu tiba-tiba hilang pertanyaannya. Saya tidak ini lagi, enggak kebaca lagi. Nah, sampai sini tadi ada pertanyaan lanjutan Bapak Ibu untuk materi kita. Mohon maaf terganggu ini batuk-batuk. Kayaknya lagi urangan Iqbal, kayaknya cukup Pak. Iya. Aduh, saya udah 3 hari ini batuk-batuk terus. Kayaknya mau sampai dia kan kemarin masih kurang sehat ya Pak. Iya. Ya silakan dari Bapak Ibu barangkali ada yang memberikan tanggapan juga tidak apa-apa. Tanggapan kemudian pertanyaan, kalau pertanyaan saya kira ya 1 orang lagi cukup lah. Ini sekarang masih jam 19.53. Sampai jam 20 lebih 10 ya Pak Hendi? Iya betul Pak, 20.10. Tadi pertanyaannya tuh hilang ini. Tadi saya sempat baca tapi kok sekarang nggak ada muncul lagi. Iya Pak, jadi kalau sama saya juga karena kok kadang terpental tuh Pak, kita jadi waktu masuk lagi tuh chatnya hilang Pak. Kosma, chatnya masih ada nggak? Tolong bacain sama Pak dosen tuh. Iya Pak, jadi Zoom itu ketika kita udah masuk nih Pak, ini baca chat, lalu kita terlempar nih Pak, terus kita masuk lagi itu chatnya hilang itu Pak. Oh, saya baru tahu ternyata. Ya, jadi begitu tiba-tiba hilang. Iya, bukan jadi ketika masuk lagi tuh. Silakan Mbak Kosma bacain Mbak Kosma. Dari siapa? Ya. Soalnya Semua aja silakan. Ada 3. Yang pertama ya yang belum terjawab saja. Yang intinya aja gimana tadi, Mbak? Yang tadi saya sempat baca tentang ini ya, klaim kritik ideologi itu apakah tidak bias juga? Bias. Gitu ya. Bagaimana? Menurut Bapak Ibu, apakah subjektivitas itu ya, kalau kita bicara tentang subjektivitas, itu kira-kira bias atau tidak? Rentan dengan bias atau tidak? Bisa bias, bisa tidak, tergantung argumentasi yang dikemukakan Pak. Karena pertanyaannya begini Pak, ini izin bertanya, jika kritik ideologi
menyatakan bahwa semua pengetahuan ilmiah terkondisikan oleh posisi sosial dan kepentingan kelas sang ilmuwan. Bagaimana dengan klaim dari kritik ideologi itu sendiri? Nah, Apakah ini kritik kritik ideologi bersifat bebas dari bias? Iya. kritik ideologi yang dimaksud ini apa dulu yang pertama? Apakah teori tentang kritik, kan karena kalau kita bicara tentang teori kritis itu nanti ada lagi Pak, dalam ilmu sosiologi itu ada teori kritis yang tadi saya jelaskan oleh filsuf dari Jerman itu Madhab Frankfurt, itu punya teori namanya teori kritis Pak. Nah, atau teori tentang ideologi. Nah, tapi kalau kita kaji dari sudut pandang filsafatnya, itu kita bisa pakai teorinya Thomas Kuhn, yang dimana dia mengatakan kalau pengetahuan itu terjadi atau berkembang dengan cara bukan evolusi, bertahap gitu, tapi dengan cara revolusi ilmiah namanya. Jadi ada satu teori ya, teori ini kemudian mengalami anomali. Anomali itu apa ya? Ketidaksesuaian, bias tadi, ketidaksesuaian antara teori yang sudah disepakati atau kebenaran yang sudah disepakati oleh komunitas ilmuwan, komunitas ilmiah itu dari kalangan ilmuwan, itu ketika disandingkan dengan realitas tidak sesuai atau mengalami anomali. Nah, dari situlah mulai timbul ya penyimpangan atau paradigma baru nanti yang melahirkan dari mengganti atau menggeser paradigma lama. Jadi siklus ya perkembangan ilmu pengetahuan tuh menurut Thomas Kuhn begitu, bukan secara evolusi atau evolutif, melainkan secara revolusi. Jadi ada satu teori, kemudian dicetus, teori itu digunakan, tapi dalam perkembangannya timbul anomali gitu. Sehingga ada keresahan dari kalangan ilmuwan. Kemudian lahirlah kritik atau paradigma baru nanti yang digunakan sebagai acuan atau pegangan yang menggeser paradigma yang lama. Nah itu. Jadi kalau dari perspektif Thomas Kuhn itu ya tentu pasti ada gitu. Ada bias gitu. Kalau kita bicara ininya ya, apa namanya? Ilmu pengetahuan. Kan ideologi sendiri itu apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu tahu apa tentang ideologi? Selain keyakinan gitu kan ya. Keyakinan, Bias bagus pandangan. ilmu cita-cita. Ya, Cita-cita ya. bahasa mungkin diambil kata idea. Logos kan berarti artinya akal atau rasio atau ilmu. Jadi ilmu tentang ide. Nah, dalam istilahnya ideologi kan satu keyakinan, pandangan atau paham yang dijadikan sebagai landasan atau falsafah hidup di kalangan komunitas atau di kalangan kelompok tertentu. Misalnya ideologi komunisme, yaitu yang diyakini oleh orang-orang komunis gitu sebagai satu pandangan hidup. Ya, makanya komunis kan lebih menekankan kesetaraan, ya kan? Komunisme itu kan sebetulnya kalau dari segi konsepnya itu bagus sebetulnya. Tapi memang di Indonesia ketika komunisme menjadi satu gerakan ya sudah seringkali di stigmatisasi gitu. Kalau komunisme anti agama, komunisme anti Tuhan. Komunisme itu yang kita tahu kalau di Indonesia kan ada satu tragedi dalam sejarah Indonesia kan G30 PKI itu yang dikritik kan selain peristiwanya, tapi ada satu ideologi juga yang dikritik, yaitu ideologi komunisme. Tapi kalau secara konseptual ideologi komunisme itu saya kira bagus ya, yang dimana hak milik itu tidak dimiliki oleh satu dua orang, tapi dimiliki oleh bersama, atau lebih menekankan pada aspek kesetaraan sama rata. Nah, berbeda sebaliknya dengan kapitalisme. Kalau kapitalisme itu kepemilikan harta atau modal itu hanya dimiliki oleh
orang yang bermodal atau pemilik modal. Itu sosialisme, kemudian ada juga positivisme dan lain sebagainya begitu. Nah, itu satu keyakinan yang dianggap benar, yang dijadikan sebagai landasan, fondasi atau pandangan hidup masyarakat tertentu. Ya bisa juga dikatakan sistem kepercayaan nih Bapak Ibu. Misalnya di Jawa, ya di sini Bapak Ibu ada orang Jawa mungkin. Orang tua kita kan dulu atau di Jawa itu kan orang-orang Jawa dulu sebelum masuk Islam, sistem kepercayaannya apa Bapak Ibu? Apakah mereka menganut Hindu? Hindu kayaknya Ustaz. Hindu, Animis. animisme. Kepercayaan, ya begitulah ya, animisme, dinamisme begitu. Nah, itu animisme, dinamisme itu kan satu ideologi sebetulnya, ideologi orang-orang Jawa, ya ideologi masyarakat tertentu yang menganggap yang mengkonsepsikan Tuhan itu sebagai kekuatan spiritual yang masuk pada benda-benda tertentu, keris misalnya, pohon. Ya mereka punya konsepsi sendiri tentang Tuhan. Mereka punya sistem kepercayaan sendiri tentang Tuhan. Misalnya ada satu cerita begini Bapak Ibu. Dulu kalau masyarakat yang tinggal di kaki gunung, masyarakat yang tinggal di dekat gunung, itu ketika ada gunung meletus, kira-kira apa yang mereka katakan? Apa kira-kira yang mereka katakan ketika ada gunung meletus begitu atau bencana? Apa ya? Dewa Marah, murka. dewa marah tuh ya. Dewa murka, Pak. Dewa murka, dewa marah. Ya, macam-macam ya. Ada yang Ya apa punya ya lah gunung begitulah marah. ya. Ya, yang punya gunung marah, pemilik gunung apalah itu yang dewa-dewanya lagi marah gitu. Jadi pengetahuan mereka tidak merujuk kepada sesuatu yang ilmiah. Kan ilmiah ini kalau kita yang kita tahu, ilmiah itu kan harus empiris, harus secara rasional kan, bisa dibuktikan secara rasional. Tapi orang-orang dulu dalam mempersepsikan itu mengatakan apa? Ini yang punya gunung marah. Sehingga bagaimana cara mengantisipasi itu? Dengan cara memberikan persembahan berupa sesajen. Nah, itu satu jenis pengetahuan juga, satu jenis ideologi. Jadi pengetahuan itu kan juga tersusupi pada akhirnya oleh ideologi. Gitu. Pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang, padahal kan kita juga bisa mengatakan itu hanya bencana alam biasa gitu. Nah, kalau dari segi ilmu pengetahuan ini ditolak. Pandangan-pandangan animisme, dinamisme ini tertolak. Tidak bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Karena tidak bisa dibuktikan secara rasional dan tidak bisa dibuktikan secara empiris atau tidak bisa dibuktikan dengan cara verifikasi. Gitu. Nah, itu sama, itu jenis pengetahuan, tapi yang mungkin memang kalau dari perspektif ilmu pengetahuan atau dari standar metode ilmiah itu bukan pengetahuan ilmiah gitu. Sama dulu di Yunani pun begitu Bapak Ibu, sangat kental sekali dengan mitos. Makanya kan filsafat lahir itu untuk melawan mitos, untuk membakar mitos gitu. Dari mitos ke logos, dari mitos kepada akal budi. Tapi memang ideologi atau pengetahuan semacam itu dalam Islam sendiri itu kan tidak disingkirkan begitu saja. Ya, misalnya dengan peran Wali Songo ketika masuk ke Jawa menyebarkan Islam kan tidak menghapus budaya kan, tidak menghapus budaya. Bahkan kalau ada satu buku Bapak Ibu, saya lupa penulisnya itu. Judulnya Agama Jawa. Agama Jawa isinya itu tentang ya sistem kepercayaan Jawa kuno, ada animisme, dinamisme gitu. Nah, jadi ya dulu Wali Songo tidak menghapus budaya, tapi menyesuaikan gitu antara ajaran Islam dengan budaya-budaya lokal di situ. Nah, jadi ideologi itu selalu ada sebetulnya. Ideologi selalu ada, baik dalam ilmu pengetahuan, baik dalam aspek yang lain itu pasti selalu ada. Dalam politik pun ada ideologinya. Dalam ekonomi ada ideologi. Dalam agama itu pasti ada ideologi.
Seperti itu. Nah, itu boleh kita kritik. Itu yang dijadikan sebagai objek kritik tuh itu ideologinya. Tapi kalau agama, kita bisa mengkritik pemikiran keagamaannya, Bapak Ibu. Kita bisa mengkritik ideologi keagamaannya. Misalnya, mohon maaf, ada ideologi terlarang. Bapak Ibu kan pasti tahu ya, ideologi terlarang di Indonesia, ideologi Islam yang terlarang di Indonesia misalnya. Nah, itu dikritik dari segi ideologinya saja, bukan dari segi Quran atau agama itu sendiri. Nah, umat Islam atau di Islam itu harusnya sudah bisa membedakan mana hal yang profan, mana yang sakral. Yang profan itu ya pandangan keagamaan, ideologi agama, nah itu profan, tidak mutlak, tidak absolut. Tapi ada hal dalam Islam yang sifatnya mutlak, seperti Tuhan, ya kan? Wahyu itu mutlak, gitu. Tidak bisa profan. Kalau Tuhan itu profan, berarti Tuhan disamakan dengan makhluk. Kan makhluk itu profan, Bapak Ibu. Kita kan nisbi, relatif, tidak mutlak. Kalau Tuhan diprofankan, berarti Tuhan sejajar dengan makhluk. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana yang profan, mana yang sakral. Seperti itu, Bapak Ibu. Ilmu pengetahuan Ya, itu izin juga, bertanya, Pak. ya gimana? Ya, tapi realitanya kan kadang begini, Pak. Kadang tuh kita tuh menolak pemikiran keagamaan seseorang ya, tapi disangkanya nolak agamanya itu. Nah, Ya entah itu ulama orang, segala macam, seolah-olah agama itu satu paket dengan pembawanya itu. Ya ini iya, kan begitu tuh, Pak. orang, Ini terjadi begitu ya, Pak ya. iya, Padahal saya tuh nggak suka tuh ya orang sama yang, personnya gitu. Iya, cara berpikirnya iya, ya kan, cara berpikir dia beragama itu yang saya tidak suka. Tapi seolah-olah disangka nolak terkait tentang Islamnya. ya. Sebenarnya sama aja. Orang yang menolak untuk dikritik pun dia sudah sudah terinfeksi dengan ideologinya sendiri gitu. Orang yang misalkan ada satu pandangan keagamaan yang dikritik, kemudian dia tidak menerima kritik itu, ya dia dengan sendirinya juga sudah tersusupi dengan ideologinya sendiri. Gitu. Ya, kalau dalam landscape keagamaan itu kan dalam studi agama itu ada dua ya, Bapak Ibu, ada dua jenis paradigma atau pandangan keagamaan. Ada yang eksklusif, ada yang inklusif. Dua-duanya sama-sama ideologi juga. Yang eksklusif tidak mau menerima kritik. Biasanya kalau sikap beragama yang eksklusif cenderung fanatik nanti pada akhirnya. Bukan fanatik pada Qurannya, tapi fanatik pada ideologinya sendiri. Yang menganggap ya ini yang paling benar gitu. Yang lain salah. Nah, itu sikap beragama atau cara beragama yang eksklusif. Nah, inklusif juga banyak menuai kritik. Kalau inklusif kebalikannya, sikap terbuka. Tapi terkadang sikap terbuka itu kebablasan. Gitu. Sehingga nanti lahirlah yang dinamakan dengan pluralisme agama. Nah, ini kalau kita tarik ke wilayah agama nanti lebih banyak lagi, Pak. Pluralisme agama menyatakan semua agama itu secara esensi sama. Secara esoteris sama, tapi secara eksoteris itu beda memang. Jadi kalau eksoteris itu aspek lahiriah, aspek ritualnya. Tapi kalau aspek esoteris itu aspek internal, aspek keimanannya, keyakinan. Nah, pluralisme agama masuk pada wilayah esoteris agama-agama yang dinyatakan semua sama. Nah, itu paham, itu berbahaya itu. Ya, jadi kalau saya menyebutnya sikap moderat tapi yang kebablasan begitu. Sikap toleransi tapi yang kebablasan. Saya kemarin juga membahas ini di mahasiswa Sufi kemarin tentang pluralisme agama. Seperti itu. Jadi banyak Bapak Ibu, ideologi itu ada di mana-mana. Baik di ilmu pengetahuan, di dalam agama, dalam politik itu pasti ada, selalu ada. Tidak bisa lepas. Selama manusianya itu ada. Nah, gitu. Jadi yang berideologi itu kira-kira benda mati atau orang hidup Bapak Ibu? Kalau ditinjau dari segi istilahnya. Ya orang hidup, Pak. Orang hidup. Kan yang berkeyakinan itu kan manusia. Nah, nanti Iya. kalau
ini kita bahas lagi dalam domain politik, nanti kita berdebat apakah Pancasila itu ideologi negara atau bukan. Nah, coba. Iya, betul, Apakah betul. Pancasila itu Ya ideologi makanya tadi negara? menarik tuh Pak, pertanyaan Pak Arif tuh Pak. Saya menarik. Tapi memang iya ya. Ya menyatakan satu dasar ideologi negara itu cocok tidak dengan warganya itu apa standarnya? Jangan-jangan hanya elit, di kepentingan elit saja. Ya contoh tafsir Pancasila saja kan per asas Iya, tunggal itu kan ditafsirkan orang-orang tertentu saja gitu. makanya itu. Jangan-jangan hanya kepentingan Kita para sebagai elit saja nih. mahasiswa, Iya. ya, ya kita sebagai orang pembelajar, akademisi seharusnya harus lebih objektif ketika menyikapi sebuah isu. Ini kan sebenarnya isu aja kan. Kalau kita lihat nih misalkan tadi kita kembalikan aja ke istilahnya itu kan, ideologi kan keyakinan, cara pandang. Tidak mungkin benda mati apapun itu mempunyai keyakinan. Jadi yang berideologi ya harus manusia. Sekarang negara-negara kan itu satu entitas, bukan satu 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 makhluk gitu, bukan. Nah, kalau dalam sejarah Indonesia kan Bung Karno tidak pernah mengatakan Pancasila itu sebagai ideologi, tapi sebagai dasar negara. Bung Orde Baru Soeharto mengatakan asas tunggal, bukan ideologi negara. SBY Gus Dur tidak pernah mengatakan, atau Bapak Ibu mungkin yang lebih tua dari saya mungkin mengalami ya, dari Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur kan tidak pernah ada mengatakan Pancasila itu sebagai ideologi negara. Nah, ketika pemerintahnya Pak Jokowi itu baru mulai ramai isu itu, Pancasila itu ideologi negara. Kan kalau ideologi harus koheren, tidak boleh saling bertentangan. Sedangkan Pancasila kan dari segi ontologisnya sebenarnya bertentangan. Sila pertama bicara soal apa? Ketuhanan. Yang kedua Tuhanan, humanisme. ya. Humanisme kan meniadakan Tuhan. Iya, humanisme kan sebenarnya meniadakan Tuhan. Humanis tidak perlu Tuhan, tidak perlu agama, humanisme itu. Dalam sejarahnya, itu. Jadi sila satu bertentangan dengan sila kedua. Sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Keempat Satu tentang Indonesia. demokrasi. Kelima tentang apa? Keadilan Iya. sosial. Jadi kalau ideologi, ya keadilan sosial kan. Jadi antara sila satu, sila kedua aja secara substansi itu kan bertentangan. Sila pertama bicara ketuhanan, yang kedua bicara humanisme, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan dalam sejarahnya sendiri, humanisme itu tidak memerlukan Tuhan. Karena manusia sudah bermartabat tanpa adanya Tuhan. Manusia sudah mampu secara mandiri menentukan nasib baik buruknya. Manusia mampu menyusun ya nasibnya sendiri tanpa perlu iming-iming agama, Tuhan. Nah, lalu bagaimana kalau sila itu bertentangan? Nah, makanya ya tidak ada yang mengatakan Pancasila itu ideologi negara. Mungkin baru-baru ini saja gitu ya. Bapak Ibu juga mungkin baru mendengar, kira-kira kapan? Apakah sudah mendengar dari dulu tak? Pancasila itu ideologi negara. Itu. Setahu saya dari zaman Soekarno tidak mengatakan ideologi, tapi mengatakan dasar negara. Dasar negara kalau Soekarno, Pak. Ya, Soekarno mengatakan dasar negara, kemudian Soeharto mengatakan asas tunggal. Itu. Saya kira itu Bapak Ibu sudah 4 menit nih, saya nggak enak. Setelah ini Ya, ada dosen lagi ya Bapak Ibu ya? ada. Lanjut. Iya, Pak. Ya. Mungkin itu saja. Sebetulnya saya kalau mengajar di kelas PJJ itu semangat, soalnya mahasiswanya aktif, banyak yang bertanya, banyak yang diskusi. Dan seharusnya filsafat ilmu itu jumlah SKS-nya 3 SKS sih kalau bisa ya. Kalau 2 itu terlalu singkat Sempit ya, Pak menurut ya. saya, hanya 100 Singkat menit. ya, Pak. Iya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya mungkin ya ini terakhir dari saya saja Bapak Ibu sebelum nanti UAS. Kalau untuk UASnya mungkin sama seperti UTS kemarin ya, ujian tulis nanti saya kirim melalui Google Form. Bapak Ibu silakan menjawab soal-soal yang ada. Insya Allah pertanyaannya ya
dari materi yang sudah kita pelajari sampai hari ini, sampai materi terakhir. Nah, silakan Bapak Ibu untuk membaca lagi materi yang sudah saya sampaikan atau membaca dari buku atau literatur lain, silakan saja sesuai yang ada di RPS materinya. Insya Allah nanti dalam waktu dekat saya kirim atau ketika waktu UAS saya kirim di grup gitu. Kalau UASnya dari tanggal berapa? Bapak Ibu? Tanggal 26 Pak. 27, Pak. PND Mulai Pak. tanggal ya Pak Husni? 27. 27 Tanggal PND ya? 27, Pak. Iya, untuk yang PJJ itu tanggal 27. 27. Nah, 27 berarti Mulainya untuk kelas ini berakhir juga tanggal 3 kalau nggak salah. oh iya. Mau disepakatinya hari apa ini Pak jadinya? Mau tanggal 27 di Sepakat. hari pertama Sesuai atau dengan itu, tanggal berapa? Di sesuai tanggal dengan 27 MK ya Pak? saja, Pak. Gimana, Bu? Sesuai dengan jadwal kan, bukan Pak? Di tanggal 27, Pak. 27. Oh, 27. Enggak, maksudnya Itu begini, Ini belum pada belum pada connect nih, Pak. Maksudnya begini, kan UAS itu kan tanggal 27 sampai tanggal 3 ya. Maksudnya Ah, Pak Visena itu akan memberikan soal tuh di tanggal berapa, maksudnya karena menggunakan Google Form ya, Pak ya. Betul nggak, Pak? Iya, Ya tuh, iya berarti betul. nanti tanggal berapa tuh Pak Visena tuh minta waktu ya kan di tanggal berapa maksudnya. kumpulinnya. Karena Google Form itu berarti beri kesempatan 1 hari ya, Pak? Apa berapa jam? Nah, itu yang mau saya sampaikan. Karena ini ujiannya Ya, bukan silakan. take home, ujian Ya. tulis. Jadi saya minta kita nanti terserah kita mau kumpul lagi di Zoom. Nanti silakan Bapak Ibu mengerjakan, saya bantu memantau. Waktunya mungkin 100 menit atau 1 jam. Nanti setelah itu link akan saya tutup. Jadi bukan saya mengirimkan tanggal 27, kemudian saya kasih waktu 2 hari untuk mengerjakan. Tapi di hari itu juga Bapak Ibu mengerjakannya. Makanya saya minta kesepakatan. Bapak Ibu nih satu kelas, kira-kira bersedia hari apa ujiannya? Nanti saya menyesuaikan. Seperti itu. Kak Rohani usul gimana kalau mata kuliah Pak Aprisena kan ininya di hari Jumat, berarti kemungkinan kan mata kuliahnya terakhir gitu. Jadi nanti gimana kalau sebelum tanggal 3 gitu? Usulan aja nih. Ya, gak apa-apa, Pak. Nanti dulu. Yang lainnya gimana, Sok? Yang lainnya. Silakan berpendapat yang lain. Nanti kita sama sepakati ya seperti sebenarnya Pak Pisena tuh akan mengambil langkah seperti waktu UASnya Pak Kamali. Ingat nggak? Waktu UAS Pak Kamali itu kan beliau kan minta waktu tuh di tanggal berapa, terus dikasih waktu, silakan dikasih pertanyaan, silakan dijawab tuh dibuka linknya tuh. Ingat nggak? Oh Mungkin iya, begitu. betul. Tinggal Ya, nanti bisa ya kayak nanti gitu. minta kesepakatan saja tanggal berapa ya. Tadi Pak Dadan minta mungkin di akhir, berarti misal 27 sampai tanggal 3 berarti berakhir kan nanti ya Mbak Kosma ya. Pak Iya, Dadan tadi betul. tanggal 23. Nah, teman-teman yang lain bagaimana tuh? Punten Pak, Maksudnya yuk harus kalau sama-sama disepakati dan sama-sama komit. Maksudnya ya kalau sudah ya disepakati yuk di punten hari Pak, itu sama-sama kita punten mengerjakan ujian. Gitu. punten Pak. Ya Kalau gimana silakan. di akhir bulan saya agak ribet dengan kerjaan Pak. Pelaporan Ya, awal bulan dan akhir ya bulan Pak. makanya tanggal berapa Mas Anam? Tanggal berapa? Nggak kurang bisa nentuin Pak kalau soal kayak Ya gitu. kan tanggal Soalnya 27 sampai tanggal 3 ya Mas Anam. Tanggal 27 sampai tanggal 3 tuh ujian tuh. UAS tuh. ya Pak, kalau di akhir-akhir bulan dan awal bulan itu agak ribet laporan tuh. Laporan sih Pak. Maaf. Jadi kurang Ini aja bisa Pak, ini nentuin. nanti suara terbanyak aja lah. Suara terbanyak gitu. Ya sudah Kesepakatan. Mungkin ini suara kali banyak ya Pak nanti di grup nanti Pak Apisena ditunggu bisa, sampai hari. Ya, Pak Randy nanti mungkin silakan waktunya Kosma bisa melaporkan tambah. kepada Pak Visena ya. Baik, baik. Ya, ya. Kalau untuk UAS itu tidak ada ujian susulan, tidak ada remedial Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kesediaannya bisa hari Sabtu tanggal 27, ya berarti semuanya mengikuti tanggal 27. Ya Pak, nanti dilaporkan hari apa ya? Nah, sama-sama nanti disepakati. Terus ya kita komit dengan tanggal itu, Pak. Ya, itu maksud saya. Supaya Bapak Ibu menyepakati dulu, meluangkan waktu lah. Hanya 1 jam.
untuk ujian nanti kalau sudah selesai, mangga Bapak Ibu bisa melanjutkan lagi. Ya, usul Pak dosen ya. Mohon Ya, kalau ujian di atas jam kerja kita yang sudah bekerja ini Pak. Jadi kalau misalnya habis maghrib sampai Isya atau Isya sampai jam 9 gitu Pak. Untuk ngerjain di Google Sheet-nya. Karena kalau jam kerja ini lagi musimnya UAS juga kalau di kampus. iya, mangga Pak, silakan. Saya mengikuti ini Bapak Ibu aja, kesepakatan Bapak Ibu. Ya, yang pasti mah begitu benar Pak Arif. Nanti mah pasti mah malam ya, bukan siang karena kita kan pekerja semua ya. Boleh, nggak apa-apa. Mungkin habis Isya atau habis maghrib. Ya, Kalau mau longgar sih menurut saya habis Isya waktunya. Kalau maghrib kan nanti kepotong dengan Isya gitu. ya sempit ya, agak sempit ya Pak. Kalau mau longgar tuh ya habis Isya itu bisa. Jam 7:30. Baik, Pak. Dicatat nanti. Ya, jadi ini mohon untuk Bapak Ibu nanti melalui Kosma dikabari sayanya kira-kira mau hari apa, tanggal berapa. Yang jelas pastinya malam ya Bapak Ibu, bukan siang atau Siap, siap. bukan jam kerja. Baik, Pak. Nah, nanti berarti semuanya masuk Zoom lagi ya Bapak Ibu atau gimana? Ya tidak apa-apa, masuk misal kita bikin Zoom lagi juga nggak apa-apa. Iya benar, Iya, lebih nggak baik apa-apa. misal lebih kontrol ya Zoom aja Pak. Oh iya, baik. Itu aja ya. Nanti masuk Zoom lagi, nanti saya coba jadi pengawas lah. Karena di mata kuliah lain pun saya dengar begitu sama. Kalau nggak salah yang Pak Imat atau memang ada edaran dari Pak Rektor ya untuk ujian yang PJJ itu ujiannya nanti dipantau langsung oleh dosen pengampunya gitu melalui Zoom meeting. Kalau nggak salah ada edarannya kemarin. Saya baca di grup. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, silakan disepakati dulu, bisa nanti dikabari saya. Untuk materinya, Bapak Ibu bisa lihat di RPS aja, dari materi awal sampai materi hari ini terakhir. Bisa dibaca-baca lagi. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena sudah terlalu lama melebihi waktu. Sekali lagi saya mohon maaf selama perkuliahan bersahabat ilmu dari awal sampai pertemuan terakhir ini. Mungkin banyak salah, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Saya mohon maaf, kekurangannya juga saya mohon maaf. Silakan, saya sangat terbuka sekali untuk menerima kritik atau masukan dari aspek apapun itu berkaitan dengan pembelajaran atau berkaitan dengan penyampaian materi. Silakan saja. Saya sangat terbuka. Nanti bisa langsung disampaikan secara japri saja. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai evaluasi bagi saya sendiri untuk selanjutnya supaya lebih baik lagi dalam mengajar. Itu. Nah, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasi dan atas kerjasama Bapak Ibu yang setiap hari mungkin setiap minggu meluangkan waktu untuk hadir. Dan saya juga harus objektif dalam memberi nilai Bapak Ibu. Bagi mahasiswa atau Bapak Ibu yang memang jumlah kehadirannya kurang dari 75% atau tidak pernah hadir kuliah, ya mohon maaf saya tidak bisa menginputkan nilai di portal. Karena tidak bisa tidak memenuhi syarat untuk mengikuti UTS dan UAS. Jadi nanti yang mendapat nilai di portal itu hanya mahasiswa yang jumlah pertemuannya lebih dari 75%. Dan dari nilainya diambil dari situ, dari kehadiran, tugas terstruktur, tugas mandiri, UTS dan nilai UAS. Nanti digabung jadi satu, itu yang menjadi nilai akhir Bapak Ibu semuanya. Ya mudah-mudahan semuanya lancar, Bapak Ibu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, kemudian dilancarkan juga ujiannya, mendapat nilai yang terbaik. Amin. Amin, Pak. Ya itu Bapak Ibu saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.